Pertama, ini maaf anunya belum ada, belum jadi apa itu materinya sudah jadi tapi percetakannya belum diselesaikan mungkin. Makanya pakai yang lawas saja kamu baca. Pertama, Islam agama rahmatan lil alamin. Sini dikatakan bahwa Allah Ta'ala mengutus para nabi dan makhluknya, para nabi kepada semuanya makhluk, ini adalah rahmat lahum, untuk memberi rahmat kepada kaum, memberi rahmat kepada masyarakat. Nah, lalu yang perlu kita pahami, ma huwa rahmah wa ma adraka ma rahmah. Ma huwa rahmah wa ma adraka ma rahmah. Terus tinjuannya rahmat terhadap orang kafir bagaimana, rahmat terhadap orang maksiat bagaimana, dan lain sebagainya. Rahmat ini saya tulis itu artinya riqatul qalbi, lemes atine. Tapi yang berarti sebaliknya adalah sebaliknya rahmat gildatul qalbi. Gildatul qalbi niku wong keras. Tapi kalau kita lihat dalam bahasa bahwa rahmat itu ada kalanya zidul hildoh, ada kalanya zidul atau zidul ukubah, ada kalanya nikmah. Ya, nikmah itu akobah niku, anti siksaan. Atau zidul rufah, atau rufah, nikmat rufah welas. Iki lek pelanggarani rahmat. Kalau kita kembalikan kepada kata rahmat itu zidul apa itu namanya gildoh. Itu ini berarti nggak kasar, atau istilahnya tuh bahasa kita layinul janib, atau nggak kereng mungkin. Keras, nggak keras berarti nggak kereng, nggak kereng, penuh kasih sayang. Dia akan ada bedanya antara rahmat rufah. Lalu agama Islam sebagai agama rahmat, hal ini sangat nampak sekali di dalam Al-Quran. Semuanya surat, bahkan pertama kali kita baca dalam Al-Quran itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah, dengan pertolongan Allah yang punya sifat Rahman, ay kasirur rahmah, dan yang punya Rahim. Kalau di dalam hadis disebutkan bahwa rahmatnya Allah itu ada 100, yang satu dibagikan di dunia, yang satu disimpan di akhirat, besok untuk akhirat. Nah, kemudian yang perlu kita pelajari, yang perlu kita kaji dulu, untuk rahmat bagi orang maksiat, bagi orang kafir, titik rahmatnya bagaimana? Ini ada dua pendapat. Kalau yang saya tulis itu diibaratkan orang kafir itu sudah mendapat rahmat tapi tidak mau mengambil rahmat. Orang maksiat itu dikasih rahmat tapi tidak mau mengambil rahmat.
Ini yang disebutkan bahwa semuanya manusia itu akan dimasukkan surga kecuali man aba. Atau diibaratkan oleh para ulama seperti halnya tadi Allah Ta'ala menurunkan air yang jernih, air yang bersih, bisa digunakan untuk minum, bisa digunakan untuk cocok tanam, bisa digunakan untuk pengairan sawah dan lain sebagainya, yang sehingga bisa digunakan untuk makan, bisa digunakan untuk dijual mendapatkan uang dan lain sebagainya. Sedangkan orang-orang yang malas, berarti orang-orang kafir yang tidak mau menggunakan air, tidak mau cocok tanam, orang-orang ahli maksiat, orang-orang yang tidak mau menggunakan, ini sudah barang tentu mensia-siakan bagiannya dari rahmat tersebut. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, rahmatnya Allah terhadap orang kafir, orang maksiat, yaitu anna uqubatahum ukhirat sababihi wa amanu bihi azabal istiqsal. Bahwa ukubahnya mereka itu diakhirkan di neraka, diakhirkan besok di akhirat, dan mereka aman wa aminu bihi azabal istiqsal, aman dari siksa di dunia. Dari dua pendapat ini yang azhar, yang nampak yang pertama. Tapi yang kondisional yang kedua, walaupun banyak beberapa kajian yang perlu dibutuhkannya. Kalau untuk yang pertama itu tidak butuh kajian. Kalau orang maksiat terus disiksa, itu salamu diwi, laha makasabat balaya maktasabat. Di zinaku dengan zina akan dipotong, akan dikhat, ya sudah. Karena kamu tidak menggunakan, karena kamu tidak mengambil bagian rahmat. Ini yang cenderung dilakukan oleh fakih-fakihnya Imam Syafi'i, atau sebagaimana di dalam konsep khilafah, sehingga orang yang tarikus sholah perlu dikutilah haddan, orang yang murtad perlu dibunuh, man badala dinah faktuluh, orang zina perlu dihad atau diranjam, orang curi harus dipotong tangan. Itu tidak menafikan dalam kata rahmat, sebab dia salahnya sendiri tidak menggunakan, tidak melaksanakan. Walaupun kalau kita kaji secara kondisional, orang tidak sholat kok dibunuh sehingga mengakibatkan su'ul khotimah. Kalau kita biarkan kan bisa didakwai, bisa-bisa nanti bertobat akhirnya menjadi husnul khotimah. Kan misalnya semacam itu. Orang zina juga semacam itu, Nah, ini kalau untuk pendapat yang pertama enggak begitu banyak permasalahan, tapi tidak kondisional kita kembangkan di Indonesia sebagai negara bangsa. Kalau kita di Indonesia sebagai negara bangsa, ini kaunuhu rahmatan lil kufar min haitsu anna uqubatam ukhirat bisa babi. Jadi ukubahnya mereka itu nanti di akhirat. Jadi kalau demikian berarti untuk di dunia tidak ada perbedaan antara orang Islam dengan orang non-Islam di dalam masalah rahmat. Karenanya Allah Ta'ala memulai dengan dawuh Bismillahirrahmanirrahim. Irrahmanirrahim, bukan rahimnya dulu, tapi
Ar-Rahmanur Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yes. Rahman itu dunia dan akhirat. Nah, dunia sebenarnya. Kalau Rahim itu akhirat saja. Hal ini nampak sebagaimana ketika Nabi Ibrahim minta kepada Allah agar orang-orang Islam diistimewakan dengan rezeki. Rezeki itu termasuk nikmat, termasuk rahmat. Itu rahman atau hanin, safakoh. Ketika waktu itu Nabi Ibrahim minta kepada Allah, giniku dawuh, Rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana billahi wal yaumil akhir. Berilah keistimewaan ya Allah, negaraku aman, kasih rezeki yang berlimpah luah dari samarat. Man amana billah itu khusus orang yang iman. Tapi Gusti Allah jawab, qul wa man kafara fa ummatihi qalilah. Orang-orang yang kafir itu berhak mendapatkan kenikmatan. Orang-orang kafir berhak mendapatkan kesenangan. Tapi qalilah sebentar di dunia. Loh, kalau demikian berarti orang-orang kafir itu berhak mendapatkan kenikmatan di dunia, sedangkan urusan yang membedakan antara mukmin dan kafir itu adalah di akhirat. Hal ini senada dengan dawuhnya Allah di dalam sudah sajadah, afaman kana mu'minan kaman kana fasiko la yastawun. Ya Allah, antara orang mukmin karo orang fakir, orang mukmin karo orang fasik apa sama? Wong mukmin dong dengan wong kafir itu apa sama? Jawab Allah, la yastawun. La yastawun itu apa, umum apa tidak? Umum itu artinya la yastawun fid dunya wal akhirah, apa la yastawun fil akhirah saja. Nah, ini wal asoh takmimul la yastawun. Iki lek cara Imam Syafi'i. Lek takmimul la yastawun berarti umum di dunia dan di akhirat tidak sama, akhirnya haknya orang kafir dengan orang mukmin di dunia enggak sama. Nah, kalau nggak sama berarti akhirnya yaitu ada perlakuan antara orang mukmin dengan orang kafir sebagaimana yang ada di dalam konsep khilafah. Sebenarnya khilafah itu nggak berbeda dengan muatonah, hanya kalau di dalam khilafah itu karena miliknya orang Islam sehingga orang-orang non-Islam kalau masuk di sana ya harus bayar. Orang non-Islam. Seperti di Indonesia, kalau orang-orang non-Indonesia kalau di sini juga harus bayar sesuai dengan di sini, kecuali kalau memang tanah itu sudah diberikan kepada orang Islam, berarti miliknya orang Islam, haknya orang Islam, orang non-Islam tidak boleh masuk. Seperti di khilafah, di daerah kita ada yang semacam itu, seperti masjid, itu memang diwakafkan untuk orang Islam. Kalau semacam ini berarti orang non-Islam tidak boleh masuk ke masjid kecuali mendapat izin. Nah, harus izin dari Allah apa izin dari manusia, ini masih khilaf ya. Menjabarkan dawuh Allah, innal musyrikina najasun fala yaqrabu masjidal harami ba'da amihim hadza. Sebaliknya, tanah yang diwakafkan untuk gereja, nah itu berarti itu ya wakaf nih, kan itu bahasa nih, diwakafkan untuk gereja. Nah itu berarti sudah milik orang non-Islam. Kalau sudah milik orang non-Islam, orang Islam masuk di sana nggak boleh kecuali dapat izin. Makanya seperti Imam Malik, Abu Hanifah, orang Islam boleh masuk kalau dapat izin. Kalau dapat izin tidak boleh masuk. Nah, gitu kan ini. Nah, ini cocok dengan konsep yang dipakai oleh Abu Hanifah. Gini ku tidak antiku masalah wilayah setahun itu fil akhirah, di dalam dunia beda, enggak ada bedanya. Makanya di dalam dunia di sana disebutkan wa amal ladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun wa amal ladzina fasaku fa ma'wa humun nar. Orang-orang yang fasik di dalam neraka. Jadi kalau ayat yang ada di dalam surah Sajadah ini dikabulerasikan dengan yang ada dalam Baqarah pas. Nah, jadi kalau di dalam Baqarah dikatakan di dunia mereka itu berhak mendapat kenikmatan. Kalau di dalam Sajadah
orang kafir itu dimasukkan neraka, orang Islam dimasukkan surga. Itu yang membedakan hanya itu. Tidak ada yang lain. Nah, apalagi ini pas dengan konsep muatonah. Ini semuanya orang-orang yang selain muatonah, orang muatonah ini harus orang-orang yang muatin di negara Indonesia dari agama apapun punya hak yang sama. Yang tidak sama adalah urusan akhirat. Cuman nanti akan terjadi perbedaan pendapat tentang menilai apakah ini urusan dunia atau urusan akhirat. Seperti pemimpin. Imam negara ini urusan dunia apa urusan akhirat? Urusan dunia apa urusan agama? Kalau kita lihat yang diurusi adalah urusan dunia, urusan dunia saja, maka tidak ada bedanya antara pimpinan yang Muslim dengan pimpinan non Islam. Dan di dalam fikihnya Imam Syafi'i juga demikian. Kalau urusan mal, urusan bondon itu semua orang Islam pun, orang non Islam boleh kita jadikan menteri, seperti yang ada dalam kitab Jamal. Tapi kalau yang katakan ini urusan agama karena pengaruhnya dalam agama, maka tidak boleh kita mengangkat pimpinan non Islam. Ya sudahlah, semacam itu. Nah, kalau memang itu betul-betul sama-sama melakukan sebagaimana undang-undang, tidak sampai keluar dari undang-undang, sebenarnya no problem di kita itu. Adanya pimpinannya non Islam atau pimpinan Islam sama saja, asalkan konsis dengan undang-undang. Ya sing kadang-kadang semarakno curang ya. Belok-belok semacam itu, dan kadang-kadang kita pun juga semacam itu, masih mementingkan negara Islam diberhentikan, kalau non Islam tidak. Sama halnya pimpinan-pimpinan yang dulu yang diperhatikan adalah yang ikut mendukung, yang menyewa, yang tidak mendukung tidak, kan ngoten toh. Ini secara global masalah masalah rahmatnya Allah baik terhadap orang-orang non Islam, terhadap orang-orang yang maksiat. Itu ada dua jawaban seperti tadi. Itu perlu dijamekkan, perlu dikapulasikan. Kemudian untuk pelajaran selanjutnya itu masalah contoh-contoh kenikmatan, contoh-contoh rahmat. Ini sudah nggak perlu dibahas lagi itu. Semuanya tahu rahmatnya Allah. Mengenai sampean bisa meresapi bismillahirrahmanirrahim terus takfir laku bi akhlakillah. Tentunya untuk rahman kita akan bebas kepada non Islam, kepada orang Islam semuanya, dan bawalah di dalam hati sehingga kalau sampean tahu ada orang maling, langsung lihatlah Ar-Rahman. Wah, ada orang pencuri, itu betul bentuk sifat rahmannya Allah. Kenapa? Kalau tidak ada pencuri semacam itu, kita tidak tahu rahmannya Allah. Kalau katanya Allah Ta'ala itu sayang kepada semua orang di dunia. Buktinya dia maling ya dikai mangan, maling ya dikai sehat, maling ya dikai waras. Ini bentuk rahmatnya Allah. Ada orang kaya, orang kafir yang sugih, itu bentuk rahmatnya, bentuk rahmannya Allah di dunia. Semacam itu rahman ya dunia. Bentuk rahmannya Allah. Ini kalau kita bisa melihat semacam itu, ini seperti halnya sifat-sifatnya wali sangat sayang terhadap siapapun, walaupun orang kafir, walaupun kepada binatang dan keseluruhannya. Misalnya lihat dalam kitab Risalatul Qusyairiyah. Lah, Nabi Ibrahim punya wawasan semacam itu. Memang Nabi Ibrahim itu terkenal keras dengan agamanya, sehingga dalam hadis yang sahih Nabi Ibrahim pernah didatangi oleh seorang Majusi minta dikasih makan. Lalu oleh orang Nabi Ibrahim disyaratkan, kamu saya kasih makan kalau masuk Islam. Lalu dia bilang, mau asal menjaluk mangan kok dikasih syaratnya Islam. Dia nggak usah makan-makan, pulang. Ditegur oleh Allah, Ibrahim, kalau dia masuk Islam
Untungmu apa? Kalau tidak masuk Islam, rugimu apa? Makanya kalau sebelum anda menentukan sikap terhadap apapun, kamu lihat. Kalau dia kena, untung saya apa? Kalau tidak kena, untungnya, ruginya apa? Perlu. Untungmu apa Ibrahim? Kalau dia itu masuk Islam, wa ma alaika alayya zakah. Dia tidak masuk Islam, tidak bahayanya kepada kamu Ibrahim. Gak ada bahayanya. Kenapa kamu harus keras semacam itu? Ketahuilah Ibrahim, orang itu saya kasih makan 55 tahun tidak saya syaratkan Islam. Karena dia sudah usia 55 tahun. Itu dia saya syaratkan Islam. Terus akhirnya Nabi Ibrahim datang kepada dia, mari saya kasih makan, tidak usah saya syaratkan Islam. Loh, kenapa kamu kok berubah drastis? Yang tadinya menyaratkan Islam, kok sekarang tidak menyaratkan Islam? Terus Nabi Ibrahim diceritakan dari Allah Ta'ala tadi, malah justru dia masuk Islam. Wah, begitu rahmatnya, sayangnya Tuhanmu Ibrahim. Begitu baiknya sifatnya Tuhanmu Ibrahim. Tolong ajari saya masuk Islam. Loh ini gitu. Lau kunta faddan ghalidul qalbi lam faddu min haulik. Rahmat ini diwujudkan oleh para aulia, termasuk Syekh Ma'ruf Al-Karahi. Syekh Ma'ruf Al-Karahi niku gurune Syekh Sari Asakoti. Syekh Sari Asakoti itu gurunya Syekh Qasim Al-Baghdadi Al-Junaidi. Torekoh-torekoh yang mutabar lewatnya ke sana. Karena Syekh Ma'ruf Al-Karahi saya dari Daud Atai, Abu santrinya Syekh Daud Atai, santrinya Syekh Ajami, santrinya Syekh Hasan Basri, dari Sayyidina Ali, jadi Sayyidina Utsman. Itu torekoh yang mutabar harus ke sana. Wong Ma'ruf Al-Karahi niku orang yang dungane mustajabah. Ini kayak Mbah Ma'ruf Pedunglune dungane sangat mustajabah. Nah, dengan dungane mustajabah itu akhirnya pas ketika ada orang huru-hara, orang rame-rame dengan naik kendaraan, mabuk, seneng-seneng karo hura. Akhirnya dengan santrinya dimohon, Yai, doakanlah orang itu Yai. Bagaimana Syekh Ma'ruf Al-Karahi mendoakannya? Allahumma kama farrahtahum fid dunya farriqhum fil akhirah. Ya Allah, sebagaimana engkau telah membuat mereka gembira ria di dunia, berilah gembira ria di akhirat. Ngono niku rahmatnya kan. Itu tidak masalah urusan pribadi dengan Ma'ruf Al-Karahi, tidak. Itu jelas maksiat. Tapi tidak mengganggu di dalam agama. Tidak mengganggu. Itu loh. Jadi bijakan yang semacam itu. Lalu saat ini juga mengatakan bagaimana kiai kok malah didoakan semacam itu. Syekh Ma'ruf Al-Karahi mengatakan, ketahuilah kalau saya doakan gembira di akhirat, orang itu tidak akan pernah gembira di akhirat kecuali bertobat. Berarti kalau didoakan semacam itu, ya akhirnya dia doakan untuk bertobat. Nah, ini sifat rahmatnya, syafaqahnya, aulia illah itu sifatnya ketika waktu syahwin kepada makhluk sangat rifqah, sangat rufaqah, sangat welas. Kalau itu di dalam Nabi seperti ketika Rasulullah ditinggal Dewi Khadijah, ditinggal pamandanya Abu Thalib sehingga disakiti di Mekah. Akhirnya dia itu minta suaka di Taif, di Syam, Habasah. Ternyata ketika dia di Taif bukan dikasih keamanan, malah justru diteriakin, disuruh nyiksa. Akhirnya sampai disiksa, sampai gerinya rompal dilamparin batu. Malaikat Jibril datang dengan membawa malaikat yang ditugasi untuk menjaga gunung. Tapi apa yang telah dilakukan oleh Nabi Jibril mengatakan, ini saya dapat salam dari Allah untuk kamu Muhammad, dan ini malaikat yang dipasrai, dikuasakan oleh Allah, diberi kekuasaan untuk ngatur gunung, sekarang dikuasakan kepada kamu Muhammad. Kalau kau perintahkan itu apa, dia akan tandang. Lalu dia mengatakan, apa gunung Uhud akan dilemparkan kepada dia? Kanjeng Nabi Muhammad tidak seperti itu, hanya mengatakan saya menginginkan anak cucunya nanti masuk Islam. Ini gitu rahmatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap orang kafir pun. Bahkan
para aulia niku dalam rahmatnya niku. Bismillahirrahmanirrahim. Takhallaku bi akhlaqillah. Seperti Syekh Yazid Al-Bastami niku ketika dia pergi ke tanah Hamdan, dari tanah Bastom ke tanah Hamdan, entah tanah Hamdan itu di mana, yang jelas itu di barat Ngawi dia itu. Barat Nganjuk ono yang jelas enten. Lalu membeli kurtum. Nah, dalam kurtum itu wenter. Wenter itu pewarna pakaian. Kalau sampean nggak ngalami kok. Kalau saya dulu itu masih ngalami wenter itu. Kalau pakaian putih ngaten niku bila hari raya belum bisa membeli yo dibelikan wenter diganti warna. Yang asalnya putih ganti merah, ganti merah ganti hijau. Itu saya betul ngalami semacam niku sian. Nah, ganti warna wenter. Kalau ndak punya wenter yo samuk gini, merita hijau. Nah, terus dikasih kanji. Nah, kanji itu akhirnya kan foto kaku terus bisa tikoli itu loh zaman biyen. Saya ngalami. Nah, kalau sekarang sudah nggak laku bagian semacam itu, sudah banyak sekali. Yang jelas hanya memberi kurtum terus ada lebihnya dibawa pulang. Dibawa pulang ternyata di dalam kurtum itu ada semut 2. Dia kembali lagi ke tanah Hamdan. Sejauh itu lain provinsi kembali pada Hamdan. Kenapa? Mengembalikan semut. Saking melasnya kepada binatang, dia mengatakan, tak, jangan-jangan semut ini akan jadi kemanten. Kalau akan jadi kemanten mesti dicari calon istrinya atau calon suaminya, calon pasangannya. Kalau dia punya anak pasti akan dicari anaknya. Nah ini, loh di sini apa tidak ada kawannya? Di sini ada kawan tapi nggak ada yang kenal. Pasti akan gelisah. Dia kembali ke sana, saking melasih. Nah, ini kisah Abu Yazid Al-Bastami. Dan ini takhallaku bi akhlaqillah kita. Semacam sampai Abu Yazid Al-Bastami di dalam masalah melasnya itu ya kasih sayangnya kepada orang. Ketika dia mencuci pakaian akan menjemur kebingungan. Ini kalau saya jemur di atas pagar milik siapa? Kalau di atas kayu nanti jangan-jangan cuklek, putus. Ini kasihan nanti gak bisa berkembang. Terus kalau saya di atas rumput, kasihan kalau nanti ada binatang akan makan rumput, ini terhalang dengan pakaian saya. Itu saya berdosa. Itu saya biasa. Akhirnya apa? Pakaiannya dijemur di dalam punggungnya. Nah, ini sayangnya luar biasa. Nah, makanya sifatnya orang-orang liar itu tidak tahu, ingin tidak melihat kepada orang-orang yang maksiat, tidak tahu ada kesalahannya orang. Nah, cuman para teman-teman Mahat Ali, tapi kita menyisahkan bahasan-bahasan yang ada di dalam kutubus salaf, bahasan-bahasan yang ada di dalam kitab yang modelnya itu dengan konsep khilafah. Ini kalau kita di dalam pendapat yang pertama no problem, gak ada masalah. Jawabannya sudah jelas, salah dhewe kan ngoten ta. Tapi untuk mengkontekstualisasikan bagaimana menurut rahmat kepada orang kafir, kepada ahli maksiat itu adalah ukhirat uqubatuhum. Sekarang bagaimana konteksnya dengan orang-orang yang tarikus sholah kok dibunuh? Haddan la kufron. Karena berdasarkan firman Allah, umirtu an uqatilan nas hatta yashhada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimas shalah. Kalau dalam Al-Qur'an fa inna aqamus sholata wa atuz zakah fa khallu sabilahum. Nah, ini harapan sampean untuk pertemuan yang akan datang. Coba bagaimana urusan dalam masalah fikih kebangsaan tentang kita tentang adanya orang-orang sholat, orang-orang yang tidak sholat akan dibunuh. Kedua, orang-orang murtad, man badra dinah faktuluh. Cara mengimplementasikan di dalam negara bangsa atau muatonah ini bagaimana? Ini jumlahnya berapa satu kelas ini? Hah?
4 kelompok. Kelompoknya 4. Kalau kelompoknya 4, saya kasih garapan 4. Untuk dikaji di dalam fikih muwatonah ini, kita mengikuti bahwa rahmatan lil kufar min haitsu inna uqubatahum ukhirat bisababih, dengan dasar apa mangkana mukminan ka mangkana fasiqan la yastawun wa amal ladzina fasaku wa amal ladzina amanu wa amil salih falahum jannatul ma'an fil makan ya'lamun bila kan ya'lamun wa amal ladzina fasaku fa ma'wa humunar dengan wa amal ladzina kafaru fa umatihum qalilan summa atarruhum ilal azabin nar. Dengan pakai la yastawun itu, kata-kata la yastawun tersebut adalah tidak takmil, tapi hanya di akhirat. Di dunia tetap yastawun. Ya bagaimanapun itu walal asoh dalam usul fikihnya wal asoh takmimula yastawun. Muga bula asoh la takmim ngoten lho. Ya, terus karena 4 1 tarikus shalah, kedua murtad, ketiga potong tangan. Kalau di situ dikatakan rahmat, di mana letak rahmatnya Allah terhadap pencuri kok masih dipotong tangan? Dipraktekkan di dalam negara bangsa. Kalau negara khilafah tadi konsepnya dengan mengikuti pendapat yang pertama, no problem kabeh niku wis gampang jawabannya niku secara tekstual niku gampang ngeten. Nah, tapi tidak kondisional dilakukan di negara bangsa. Keempat, orang zina. Nah, ini sampean bagi, sampean milih aja ya, milih sendiri 4 kelompok ini satu-satu. Orang zina ini kok masih kan urusannya urusan batin, urusan pribadi. Kecuali kalau zinanya itu makan pagar makan tanaman, ini ku ganggu rumah tangga orang lain. Saiki tir padha irenge, sir padha senenge, lan padha senggele, misalnya kan ya. Gak merugikan pada orang lain. Kok sedihat? Kalau Syekhatu wazana farjumah dirancang. Padahal kalau kita lihat orang yang meninggalkan sholat dibunuh malah suul khotimah. Iya kan? Nah, orang murtad dibunuh malah suul khotimah. Kalau kita biarkan, kita bisa dekatin, ini nanti bisa husnul khotimah. Karena tidak sedikit orang-orang yang gak pernah sholat sama sekali, bahkan ngolok-ngolok orang sholat, tapi setelahnya akan mati dia itu tobat. Banyak sekali yang semacam itu. Nah ini kan mendingan masih ada harapan tobat bagi dia. Orang zina juga bagi harapan tobat. Apakah zina itu, apakah hal itu merupakan keharusan dipraktekkan walaupun fi ayyi makanin? Yang jelas ketika para al-Guju mengeksekusi Ma'is pada waktu itu dirancam, Ma'is lari. Setelahnya lari oleh al-Guju dikejar, tetap dirancam sampai akhirnya meninggal. Berita itu disampaikan kepada Rasulullah atas larinya Ma'is itu. Kemudian Rasulullah malah mengatakan, "Hala ya dakwah. Kenapa tidak biarkan saja? Allah ya tobat, barangkali ya tobat." Nah ini berarti sangat jelas sekali, sangat nampak sekali ketika di tengah-tengah dia tobat, nggak boleh diteruskan. Kan gitu. Nah, dirancam nggak boleh diteruskan sudah. Dan apalagi kalau kita lihat di dalam cara fikihnya Imam Ghazali tadi itu, secara kontekstualisasi bahwa orang yang sudah jelas-jelas zina itu seharusnya tidak bisa mengaku.
Dan kalau mengaku disunatkan untuk mencabut pengakuannya, kita tahu bahwa mencabut pengakuan itu adalah hal yang bohong. Kan mengajari bohong. Bohong itu dosa. Tapi di sini kok diperbolehkan untuk bohong. Berarti ada hal yang lebih besar dibandingkan ini. Cobalah. Lalu kenapa ada khatam seterusnya? Ini perlu dikaji kembali. S4 itu sampai bahas besok ketika pertemuan di apa itu namanya, bahas lagi. Untuk saya mestinya memang tanggal Jumat ini cuma lagi, tapi ini ada penundaan, insya Allah tanggal 31. Tadi ada penukaran dengan Pak siapa